Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Alfian Arsad Mahendra Putra Wibowo dari 10 Akuntansi 1. Ingin mempresentasikan tentang etika profesi dan kode etik profesi. Nah, di sini ada definisi etika profesi. Kalian udah tahu belum sih apa itu definisi etika profesi? Jadi, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia. Sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus serta dijalankan dengan tujuan untuk memberikan jasa atau layanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada etika profesi, seperangkat nilai, norma, dan aturan yang menjadi dasar perilaku dan sikap dalam menjalankan tugas profesional tertentu. Etika profesi menekankan pada tanggung jawab, integritas, kejujuran, dan kecerdasan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan standar profesi yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada definisi kode etik. Kalian tahu nggak sih kode etik itu apa? Nah, kode etik adalah rangkaian pedoman atau peraturan tertulis yang mengatur tingkah laku dan tindakan para anggota profesi. Kode etik juga bisa didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan anggota suatu profesi atau organisasi. Berisi prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Nah, di sini ada prinsip kode etik. Prinsip kode etik itu ada berapa sih? Nah, di sini prinsip kode etik itu ada 5. Yang pertama yaitu integritas, yaitu menjaga kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam tindakan dan keputusan. Yang kedua ada objektivitas, mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Yang ketiga ada profesionalisme, yaitu menjaga standar, kualitas, dan etika dalam menjalankan profesi. Yang keempat ada tanggung jawab, mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir yang kelima yaitu kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan etika profesi dan kode etik profesi. Secara regulasi, etika profesi bersifat lebih fleksibel dan dapat diinterpretasikan oleh individu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Etika profesi lebih mengandalkan pada tanggung jawab dan kesadaran pribadi individu. Nah, kalau kode etik memiliki sifat yang lebih mengikat dan mengatur berbagai aspek perilaku dan tindakan yang harus dijalankan oleh anggota profesi. Kode etik memberikan batasan yang jelas dan membuat sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Nah, kalau secara fleksibilitas dan interpretasi, etika profesi lebih fleksibel dan mengandalkan pada kesadaran individu untuk memilih tindakan yang dianggap benar dan sesuai dengan profesionalismenya. Kode etik memiliki batasan yang lebih jelas dan membutuhkan interpretasi yang lebih sedikit karena sudah dirumuskan secara spesifik dalam dokumen tertulis. Nah, kalau secara sumber dan otoritas, etika profesi berasal dari nilai-nilai moral dan moralitas individu yang terinternalisasi dalam diri mereka. Otoritas etika profesi terletak pada tanggung jawab individu terhadap profesinya. Kode etik berasal dari lembaga atau organisasi yang mengatur profesi tersebut. Kode etik memiliki otoritas yang berasal dari lembaga atau organisasi yang menerbitkannya. Nah, kalau secara perlindungan dan penegakan, etika profesi didasarkan pada kepercayaan individu terhadap tanggung jawab diri sendiri dan tetap menjaga integritas dalam profesinya. Kode etik dilengkapi dengan sanksi atau konsekuensi yang jelas dalam menjaga perilaku dan tindakan anggota profesi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ada aspek etika profesi. Aspek etika profesi itu ada berapa sih? Nah, aspek etika profesi itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada kode etik. Setiap profesi memiliki kode etik yang menyediakan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Kode etik menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dan menjelaskan standar perilaku yang diharapkan. Nah, yang kedua, kepercayaan publik. Profesional harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integritas profesi mereka dengan menjalankan tugas-tugas yang diperlukan. Nah, yang ketiga, kepentingan klien atau pasien. Mereka harus menjaga kerahasiaan, menjunjung tinggi privasi, dan melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan individu atau kelompok yang mereka layani. Nah, kalau keempat, integritas dan profesionalisme. Profesional harus berperilaku secara jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai moral standar etika yang diterima dalam proses dan dalam profesinya, serta berkomitmen
untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian secara terus-menerus. Nah, yang kelima, tanggung jawab sosial. Para profesional diharapkan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam mengambil keputusan mereka. Nah, selanjutnya ada manfaat etika profesi. Ada berapa sih manfaat etika profesi? Nah, manfaat etika profesi ini ada 6. Yang pertama, integritas profesi. Yang kedua, perlindungan klien atau pasien. Yang ketiga, keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat, pembangunan profesionalisme. Yang kelima, kepercayaan publik. Dan yang keenam, tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya ada skill etika profesi. Nah, skill etika profesi ini ada 8, yaitu yang pertama 1. Kesadaran etis. Yang kedua, pemikiran kritis. Yang ketiga, pengetahuan profesional. Yang keempat, empati. Yang kelima, komunikasi efektif. Yang keenam, keputusan etis. Yang ketujuh, etika digital. Yang kedelapan, tanggung jawab profesional. Nah, selanjutnya di sini ada 5 kode etik akuntan. Yang pertama, integritas. Akuntan harus jujur dan lugas dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, kerahasiaan. Akuntan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin. Yang ketiga, independensi dan objektivitas. Akuntan tidak boleh membiarkan bias atau konflik kepentingan mempengaruhi penilaian profesional mereka. Yang keempat, kompetensi. Akuntan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional mereka. Yang kelima, perilaku profesional. Akuntan harus bertindak dengan cara yang mencerminkan profesionalisme dan menghormati reputasi profesi. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah etika profesi adalah prinsip-prinsip dasar, sedangkan kode etik adalah aturan spesifik yang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan memahami dan menerapkan etika profesi dan kode etik profesi, kita dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan integritas dan reputasi profesi.